Kata-kata adalah panah yang meluncur pada sumbu X. Begitu kiranya gambaran yang terjadi saat narasi dijadikan panglima dalam merusak pemikiran publik. Tim pemulihan Banten berupaya menyajikan pembuktian dari kejadian yang terlanjur tergerus oleh persepsi yang timbul oleh kata-kata. Isu soal PIK 2 adalah negara di dalam negara. PIK 2 sulit diinjak oleh kaki warga lokal, hingga isu soal patung naga yang menjadi simbolik kekuatan 9 naga kini dibantah oleh tim pemulihan Banten. Gerakan pemulihan konflik di Banten yang diawali dengan proses tabayun hingga pembuktian di lokus yang dijadikan rujukan meluncurnya kata-kata yang dinarasikan negatif. Presidium Forwatu Banten yang juga inisiator Banten Pulih lakukan pembuktian dengan menyajikan informasi dalam bentuk visual langsung ke lokasi PIK 2. Hilir mudik mobil bermuatan barang atau material hingga warga dengan kendaraan roda 2-nya melonjak pandangan bahwa PIK 2 antipati terhadap warga lokal. Bergeser ke isu negara dalam negara yang disemai dalam kata-kata pemicu kebencian terhadap investasi, dibantah oleh tim pemulihan Banten dengan menyajikan visual bangunan dan toko yang masih berjejer menggunakan bahasa Indonesia, hingga para pekerjanya didominasi oleh warga Indonesia. Dalam perspektif simbolik patung naga secara semiotika dijelaskan Arwan, lambang naga hanya simbol bahwa pembangunan tersebut ada di Kecamatan Teluk Naga. Aksi pegang tangan yang dilakukan oleh tim pemulihan Banten dengan menghitung jumlah orang menunjukkan bahwa patung naga hanya bagian kecil dari total luas PIK 2. Jika lambang naga diartikan sebagai wajah 9 naga, maka amat tak masuk akal jika dibangun hanya di wilayah PIK 2 dengan ukuran yang jauh dari luas PIK 2. Ketika belum memasuki PIK 2, persepsi tim pemulihan Banten pun sama. Patung naga dibangun dengan panjang yang menutupi PIK 2 dan dibangun di pintu utama PIK 2, seolah menyambut para penghuni PIK 2 dan warga lokal secara verbal, "Selamat datang di kawasan 9 naga. Anda harus tunduk pada kami di kawasan ini." Faktanya tidak demikian. Patung naga hanya identitas bangunan di wilayah Teluk Naga. Soal patung naga pun sesungguhnya bisa dilihat di Banten Lama, dekat Kelenteng Uang yang nuansa Islaminya kuat karena tempat tersebut merupakan tempat ziarah warga Banten. So, kenapa harus dipersoalkan? Kawan-kawan, saya akan berkumpul bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan adalah cara untuk menyampaikan kebenaran. Ini fakta klarifikasi kebenaran dari jumlah hektaran PIK 2, hanya 100 tangan kami menggapai simbol naga ini. Ini artinya bahwa sesungguhnya kalau bicara soal simbolik, maka naga itu harus meliputi seluruh PIK 2, tapi ini hanya bagian saja untuk simbol. Informasinya A1-nya kita dapat informasi bahwa ini adalah berada di Kecamatan Teluk Naga, sehingga menggunakan simbol naga. Jadi kita jangan kemudian berdiskusi terlalu hebat soal simbol-simbol semacam ini kalau kemudian semiotikanya kita tidak sampai. Saya ingin menghitung jumlah kawan-kawan berangkat dari kepala naga sampai ke ujung ini, ternyata hanya 100 tangan, dan itu tidak menjadi simbolik pada sebuah perusahaan besar seperti PIK 2 dan Sedayu Group. Maka kami sampaikan kepada publik, yuk mari kita berpikir secara jernih bahwa hari ini kita mendapatkan rezeki dari Gusti Allah dalam bentuk pembangunan investasi berada di Provinsi Banten. Tinggal kita kawal. Kalau kemudian wilayah ini nanti ada proses yang disebut dengan menjalimi masyarakat, maka kita yang sudah berada di dalamnya untuk berupaya melakukan pelurusan secara benar, sehingga nanti informasinya dari masyarakat langsung ke perusahaan yang saat ini kita masih cari siapa sesungguhnya yang membuat kesalahan, apakah oknum di perusahaan atau oknum masyarakat, sehingga ini informasinya tidak liar. Jadi semiotika pada kali ini disampaikan bahwa patung naga yang panjang itu bukan simbol 9 naga, terlalu kecil kalau 9 naga dibandingkan dengan naga semacam itu. Kalau mau dibuat bangunan, sesungguhnya kalau mereka bicara simbol, ini mungkin bisa saja beberapa ratus kilometer mereka akan buat, tapi tidak seperti itu. Ini hanya simbol bahwa patung naga ini berada di
Kecamatan Teluk Naga. Dan terakhir, soal naga ini sudah ada sebelum investasi datang juga di Banten, di Kelenteng juga sudah ada simbol naga. Simbol-simbol semacam itu hanya menjadi rujukan bahwa dia ada untuk kepentingan masyarakat yang sesungguhnya dia juga memiliki klasifikasi tersendiri. Seperti saya punya simbol Porwatu, ada teman dari Perpam simbol Perpam, TIB simbol TIB, Garpinas simbol Garpinas. Itu simbol-simbol hanya untuk menunjukkan bahwa kita ada dan bukan untuk mendominasi. Insya Allah kami yakin semua masyarakat Banten akan menerima investasi di Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.